pakai Alpha. Dan sekarang Harit yang diambil beserta Yves kah menjadi combo. Kemungkinan ya. Oh Matilda. Matilda ya. Jangan sampai dikasih ke Renegade. Oke. Dan mereka mungkin antisipasi Alpha yang di ban untuk nggak ada Matilda yang langsung di pick pertama oleh Aurora, sehingga Yasuo yang menjadi opsi termahal buat Aurora mungkin. Tapi masa sekarang ada Matilda nih, Wal. Iya. Khalid kan langsung dibawa kan? Wah, Khalid bisa banget sih buat, bahkan masih fleksibel kan. Iya. Tapi walaupun kemungkinan bakal ada tangan dari Renegade, karena Renegade kemarin pakai Khalidnya juga beberapa kali menciptakan momentum ya. Raging Sandstorm-nya serem ya. Flicker. Dan Khalid bisa jadi opsi sekarang. Dan ini juga dengan adanya Matilda setidaknya ya membuat dari Aurora berpikir kembali kalau misalkan mau pakai Yves. Iya, iya. Kayaknya Valentinanya US yang muncul nih. Valen Khalid ya. Iya, Valen Khalid oke. Phoveus. Iya, Tadi iya, sempat iya. Phoveus ya, Phoveus sama Matilda ya yang di ban ya. Iya, takutnya ntar dikombokan juga oleh Black International dan akan ngebuat Phoveus ini jadi hero yang lengkap gitu. Kan sekarang kan dia minimnya mobilitas kan. Dengan ada Matilda itu bakal membuat dia jadi hero yang udah sustain, punya damage, punya crowd control, dan punya mobilitas juga. Tapi Hilda, wow, hero yang memang sering banget dibawakan juga oleh Blacklist nih. Iya, dan ini berarti Hilda buat JM. Betul. Oke. Dan banning yang kedua, fase kedua, belum terlihat adanya sosok dari mid lane. Sasilian. Oke, asuransi late gamenya gak akan dikasih Aurora. Ban ke arah jungle-nya gak sih nih? Jungle ya. Harusnya fighter lagi sih, tapi masalah masih banyak sih, Wal. Kalau fighter udah apa yang kesisa buat di patch sekarang ya, di meta sekarang ya? Buat combo sama Matilda ya. Maksud aku tank juga bisa gak sih dibawakan? Oh, Fredrin. Kayak Tapi Fredrin. ketemu sama Suyo ya, repot juga ya Fredrin ya. Kalah rotasi banget ya. Ntar dipegangin Khalid, pegangin Iya Phoveus. sih. Agak PR. X-Borg gitu, ada chance gak sih muncul? Bisa, tapi justru malah X-Block aku seringnya ngeliat ke Demon Kite ya. Iya. Yang membawakannya ya. Dan Yves-nya oke, antisipasi untuk Haji dan Black International nih. Banding terakhir mereka, apakah mid lagi dihilangkan? Sana. Ya kan powernya Vexana. Abis ini Valennya diambil sama Blacklist. Benar. Kayaknya gitu gak sih? Iya ya, kemungkinan sih. Atau ya di ban sekarang sama Aurora. Masih ada Aurora juga sih kalau mau mid lane atau Varsha ya. Iya. Tapi udah ada hero-hero yang bisa lompat ke belakang. Varsha sebenarnya Serem sih. agak serem. Oke. Dan banding terakhir dari Aurora, apakah Valentina? Kayaknya yang bakal ngerepotin banget Valentina sih kalau sampai lepas ke Blacklist ya. Karena ya yang di copy bisa Raging Sandstorm, dan juga nanti mungkin ke arah hero-hero gold atau mid dari Aurora. Ban aja gak sih nih Valen? Muncul Faramis nih setelah sekian lama. Iya, kuat banget ya. B. Oh iya B. Fighter. Valen kah ambil sekarang? Harusnya sih iya ya. Harusnya. Soalnya biar aman juga. Mungkin ada Aurora gitu yang bisa diambil, tapi kayaknya Aurora nggak seaman Valen yang punya double dash itu sih. Ya. Tapi Aurora minimal ada Breath of Ice lah ya. Iya, itu yang jadi momen penyelamatan juga untuk Aurora. Oke. Belum terlihat hero keempat dari Blacklist International, atau ya karena sebenarnya agak sedikit berbeda ya untuk Blacklist. Yang sama tetap Aurora tetap nutup ke arah hero-nya Domeng. Ya. Yang kan dipikir terakhir banget. Udah bisa menentukan juga pick keempat dari Blacklist International sekarang menuju ke arah Barat. Ini adalah hero pada zaman prime time-nya Blacklist, dan ini adalah debut juga nih untuk Barat kali ini. Wow. Barat Jungle dulu sempat dipopulerkan juga oleh Blacklist ya pada masanya Venus dan juga Wise kan. Dan ini combo yang memang terkenal dari Blacklist nih, UBE, Ultimate Bonding Experience, yang kembali kita saksikan the original one. Ini yang benar-benar aslinya. Ya, ban Yves udah di ban ya sama Aurora ya. Tapi kalau ada Yves enak banget deh buat pegangin Barat sih juga. Butuh sisi lagi atau mau stopper lagi? Kayak mitten-mittennya ya tadi kayak Valentina kah atau Aurora? Oh, fail. Dengan 100% win rate ya. Dua kali pemilihan juga. Karena fail sebenarnya dengan adanya
satu bukan revamp ya bisa dikatakan ya kayak adjustment. What? Muncul mid lane Alice. Wow. Alice Smith ya. Alice Smith dan ini debut Alice juga gak sih? Baik. Ini Blacklist nyoba hal baru ya dan cukup banyak Ini juga draft outplay out of the box. Out of the box. Oke. Enggak, ini kayaknya jungle Alice. Jungle gak sih? Alice ya, berarti mid. Iya, ini berarti Baras XP kan. Mid Hilda. Haji yang pakai Hildanya soalnya. Wah, kalau dulu kenapa aku sempat bilang ini Haji idolaku. Kenapa? Kayak dia ngisi banget untuk kurangnya sosok mid lane. Kayak Oke. mid lane dia eksplorasinya luas loh. Kayak Oma Venus kan lebih ke main support banget kan. Iya. Rafa, Matil, Estes. Hmm. Dan akhirnya midnya tuh kayak jadi Chow. Iya, bener banget sih. Jadi benar-benar bisa ngisi banget apa yang dibutuhkan dari strategi timnya ya. Wow, sebuah draft yang out of the box, yang mind blowing juga. Akankah eksekusinya menjadi sebuah kejutan? Ataukah kali ini dari Aurora yang mampu melipat gandakan keadaannya untuk bisa langsung menuju ke final upper bracket? Karena, nah ini Barats yang akan berada di EXP bersama dengan adanya Edward. Iya, tapi head to head antara Barat nih, aku belum pernah lihat sejujurnya di competitive skin itu ya. Dimana Barat ketemu sama Povius di XP akan lebih mudah megangin lane yang mana nih. Tapi ternyata Park Ziva udah kehilangan 2 bar HP dan dia dipaksa untuk recall terlebih dahulu, bermain lebih aman lagi pasti ya dengan Matilda cepat juga join in-nya. Dan mid lane Hilda nih yang ketemu sama Khalid yang memang akan sangat-sangat ngeganggu banget dari pergerakan Hildanya. Dan biasanya Alice di kombonya sama Angela ya. Angela. Sekarang kita lihat Alice dengan Rapture. Dan bahkan Haji membalaskan apa yang dilakukan oleh Renajai karena mau coba untuk menangin poke damage-nya juga. Tapi Park Ziva ini sangat-sangat di pressure ya. Iya. Dia nggak bisa menguasai area rivernya juga. Dari tadi di poke terus-terusan sehingga akhirnya di 1 menit pertama 2 kali loh recall dari Park Ziva-nya. Iya, padahal tadi di atas tuh belum ada gangguan dari Renajai kan dengan Khalidnya kan. Yang kita tahu sendiri biasanya Matilda tuh selalu dipegangin banget sama Khalid. Dan ada team fight seperti di area River dan Haji ditarik guiding win menghindar dari maut. Renajai juga Demon Kite yang sekarang mencoba untuk kontes ke arah Scalizard dan dicuri oleh Demon Kite. Ya, Retribution ya yang digunakan oleh Demon Kite untuk bisa mencuri satu Scalizard dan Renajai sendirian terlalu berani, masih coba untuk mundur tapi 3 pemain dari Blacklist International mempunish apa yang dilakukan oleh Renajai sehingga first blood berhasil untuk didapatkan di tangan dari Haji. Ada sedikit gerakan tambahan ya seperti tadi ya. Padahal dia sadar dia nggak punya flicker gitu yang masih cooldown di 50 detikan lagi, 60 detik lagi bahkan. Dan sekarang menjadi kerugian memang untuk Aurora. Tapi ya Blacklist International mereka udah setup nih di turtle yang pertama. Renajai sudah hadir kembali. Dan akan seperti apa eksekusi team fight ya. MP bakal coba untuk langsung dipanggil kembali. HP-nya udah mulai tergerus. Ini cukup berbahaya karena MP dibutuhkan untuk bisa kontes. Dan Park Ziva pun dipaksa untuk mundur lagi. JM Pinkman dapetin 1 poin kill balasan. Tapi Haji pun menjadi pertukaran nyawa terlebih dahulu. Dipanggil dengan guiding win. Tapi Eternal Guard yang dibuka juga di final pursuit yang begitu mengerikan, double kill diambil oleh Edward. Mencoba untuk kabur tapi invade ke arah orange buff yang dipilih terlebih dahulu oleh Aurora. Membuat akhirnya pun kali ini Edward dipunish. Tapi 1 orange buff diamankan oleh JM Pinkman. Wow, itu bener-bener bagus banget sih mikro dari Edward ya. Dia tunggu untuk Infernal Pursuit-nya. Ketika guiding win-nya dikeluarkan baru dia coba buka Raging Sandstorm ke arah Haji. Masih cukup aman tapi Demon Kite layan dituju dengan Circle Eagle berhasil. Sepertinya untuk seorang Park Ziva mendapatkan sosok dari Demon Kite menjadi kerugian untuk Aurora. Bahkan purple buff akan coba diambil tapi untungnya masih ada cover yang dilakukan oleh Renajai dan juga Edward. Yap. Dari kesempatan yang tadi dibuka sama Aurora untuk secure ke arah turtle-nya, ternyata mereka lebih memilih team fight ya. Dengan tanpa adanya yang tumbang sama sekali. Karena permainan Kating ini akan jauh bisa dimenangkan sama Blacklist International. Terlihat dengan turtle yang di take over oleh mereka. Dan bahkan bukan cuma sekedar dari turtle-nya pun yang bisa didapatkan, tapi nyawa dari Edward pun berhasil untuk mereka renggut. Iya, meskipun early game Park Ziva kondisinya under, tapi lagi-lagi sih kayak Matilda tuh bakal jadi hero yang mahal untuk semua tim Filipina sih kayaknya ya. Mereka kuat banget loh untuk tarik ulung. Atau di kompetitif sekarang. Di kompetitif hampir sekarang. semuanya ya. Iya Matilda 100% kill participation. Benar-benar. Dan terlihat di bottom lane kali ini terjadi keramaian. Domain Kite ditabrak dengan Circling Eagle. Walaupun outplay menjadi pertukaran nyawa juga antara kedua belah gold laner. Kali ini dari Blacklist International mereka benar-benar gak mau mengalami adanya dominasi nih dari early game. Ya, udah ada total 9 poin kill
Rene J bagian tengah mencoba untuk escape. Satu Power of Wildness dikeluarkan, tapi lihat Windstorm dari UA belum berhasil mendapatkan satu player pun dari Blacklist International. Membuka Blade Surge Demon Kite. Untungnya Haji sebagai mid lane Hilda, dia masih sustain banget, masih ada regen, dan dia siap untuk team fight kembali. Dan diam-diam di atas ini full plating loh dari JM Pigman-nya. Ya kan kayak dia dapetin full plating, ngebuat dirinya akan jauh lebih punya banyak gold juga. Dan terjadi keramaian di arah bottom lane. 4 pemain yang dari Blacklist International coba untuk menggeng ke arah Domain Kite ya, dikejar lagi dengan adanya Power of Lightness. Domain Kite gak bisa kemana-mana. Oke, sekarang memang ada fokus dari Blacklist International ditujukan ke arah outer turret bottom lane ya. Ada trading seperti di bagian atas juga dipegang oleh Edward, tapi masalah di bagian bawah ini ditinggalin aja oleh Aurora karena cukup beresiko. Dimana Haji dan juga Proxiva yang selalu membayang-bayangin nih di area jungle membuat Aurora nggak bebas untuk bisa mendefense atau turret mereka. Edward di sisi lain, MP mengejarnya dengan Blood Oath, mencoba untuk flicker melarikan diri menjauh dari Jumping Man. Rajin di bagian belakang, Rajin Second Storm, dua yang terkena Windstorm dan juga Windblow. Dan MP yang berhasil dieksekusi dengan Infernal Pursuit. Jumping Man pun nggak dikasih escape. Dua member down dari Blacklist International. Wait, tapi ternyata sampai ke inner turret nih di arah bottom lane, dan bahkan Domain Kite pun berhasil untuk dihilangkan. Menjadi pertukaran yang cukup worth it kali ini diambil oleh Blacklist International, walaupun Haji masih coba untuk langsung saja diberikan damage oleh 3 pemain dari Aurora di arah tengah, mencoba untuk mempertahankan mati-matian outer middle turret dan masih bisa dipertahankan. Iya, tapi ini jujur Domain Kite target banget ya. 3 poin death di menit yang kelima loh. Beda banget sama di game sebelumnya. Turtle kedua akan coba di setup. Haji lagi-lagi membayang-bayangi lini belakang dari Aurora. Dan 5v5 sepertinya. Oke, masih coba untuk menghindar dulu mid lane yang menjadi tujuan utama untuk Domain dan juga untuk outplay. Tapi sekarang Turtle akan kembali di setup. Ini kayaknya bakal tarik ulurnya cukup panjang sih, Ol. Harusnya ya. Tapi Kating Power jauh bisa dipegang sama Blacklist sih. Iya. Mereka punya Matilda, terus juga MP-nya ini udah semakin punya mana yang terjaga juga. Oke. Dan Turtle-nya masih belum terburu-buru oleh kedua belah tim, masih coba untuk ditarik ulur. Sementara Domain Kite yang masih mencari celah nih untuk dapetin beberapa objektif, yaitu outer top turret yang akhirnya didapatkan. Ya, keuntungannya memang ada ya. Masalah sekarang Turtle akan coba diambil dengan 5 member Blacklist International. Nggak ada cara untuk Aurora bisa merebut keadaan Turtle yang ada di bagian bawah sana. Tapi itu adalah space yang diperlukan oleh Domain Kite. Karena sekarang Domain Kite lagi-lagi menjadi pengganggu banget, distraksi buat Blacklist. Karena dia bermain split push sendirian dan mengejar semua ketertinggalan yang ada di 5 menit awal tadi. Tapi Blacklist, mereka bermain as a 5-man dan mereka bakal kuat banget pastinya kalau coba maksimalin team fight di area tengah sana. Ya, dan kayaknya Aurora jangan sampai terbawa team fight 5 pemain dari Blacklist sih. Kayak tadi, mereka ya udah relain aja Turtle-nya, mereka secure ke objektif yang lain karena perlahan juga ini item-item dari Domain Kite udah mulai selesai. Ada Demon Hunter juga, sementara Clock of Destiny juga udah dipegang oleh MP. Goldnya sebenarnya memang unggul, tapi nggak yang terlalu jauh juga. Yang terlihat cukup signifikan ada di tangan dari Outplay yang sekarang udah jadi 2 item. Oke, di bagian atas inner turret sepertinya nggak bisa diselamatkan oleh Aurora ya. Mereka terpaksa menukarkan dengan turret bottom lane. Dan oke, ini akan cukup cepat rotasi dari Outplay dan juga Proxiva yang sekarang udah terlihat muncul di area tengah. Akan cukup sulit pastinya untuk Aurora bisa menanggulangi movement yang cukup cepat ya, terutama dengan hadir Matilda. Dan ya, kita bakal lihat nih Haji yang sudah mulai terekspos. 4 melawan 4 sepertinya akan terjadi di bagian tengah sambil menunggu kehadiran dari Outplay yang sekarang sudah mulai menuju juga ke bagian tengah sana. Ya, ini udah mulai terlihat lagi ada inisiasi dan bahkan ternyata tergeser lagi kepada Yue yang berhasil untuk ditumbangkan. Blazing Duet tidak sempat untuk bisa memberikan damage balasan sehingga Blacklist International yang bakal cepat membalaskan kembali keadaannya, di mana Edwardnya pun mencoba untuk loncat dengan Infernal Pursuit, namun double kill dikantongi oleh MP. Dan bahkan kali ini secara total 3 pemain dari Aurora yang berhasil ditumbangkan, ditukar lagi dengan adanya invade jungle yang menjadi keuntungan besar untuk Blacklist International. Wah, ini bakal sangat menjadi pukulan untuk Aurora ya, karena lagi-lagi Blacklist International mereka sangat solid dan gak mudah untuk bisa membongkar permainan yang sangat-sangat bonding banget kayak gini. Ini benar-benar semuanya ngumpul secara bersamaan, dan memang dengan membawa 2 atau bahkan 3 hero yang cukup tebal, tambahan adanya shield dan juga favor dari Matilda akan semakin membuat team fight
bisa dibawa ke arah yang lebih lama. Dan terlihat ada dua tim fight yang terjadi. Domain Kite membuka Blazing Duet, tapi ada pick off di bagian belakang Yue yang dituju oleh MP dan meninggalkan Rene J menjadi target kedua bulan-bulan oleh Blacklist International. Dan sekarang 5 member masih available untuk Blacklist, bahkan Lord yang pertama ini menjadi milik mereka. Yap, dan Blacklist International mereka tahu siapa yang bisa membuat tim fight mereka kalah, yaitu adalah damage per second dari Domain. Sehingga Domainnya yang dari tadi jadi target terus-menerus, dan itu menjadi hal yang baik untuk Blacklist International mengembalikan keadaan dengan keuntungan yang sangat-sangat banyak. Lord didapatkan pula, dan Aurora mereka nggak banyak yang bisa dilakukan ya selain split push dulu nih. Dan sekarang sekalinya untuk bisa dijawab split push power dan Demon Kite ini yang datang 4 orang loh. Nah, ini udah nggak bisa escape sih, karena yang ngejar juga ada Hilda di bagian bawah dari Haji. Jadi mau escape kemana? Kedepannya ada MP dan Demon Kite terkena Power of Waters dan nggak bisa lagi diselamatkan dengan siapapun. Meskipun ada Rene J di sana yang membuka visions ya. Tapi kali ini Lord yang sudah muncul di bagian atas dari Aurora. Mampukah mereka mempertahankan high ground mereka? Karena dengan 5 player di Blacklist International yang masih sangat berapi-api, mereka nempel semua dan gak ada yang bisa terkena pocket damage dari Domain Kite sama sekali. Dan pocket pick yang mahal sih dari Blacklist International ya. Iya. Membawakan Alice, Matilda, Barats lagi yang muncul di EXP. Ini membuat dari Aurora mereka seperti kebingungan. Mereka nggak banyak yang bisa dilakukan apalagi dalam keadaan yang sangat-sangat tertinggal kali ini. Bahkan kali ini outplay-nya pun berhasil untuk langsung mendapatkan Holy Crystal-nya di menit 10. Waduh, apakah akan menjadi game cepat untuk di game kedua ini? Dan Blacklist International, mereka coba untuk memaksimalkan Altar Turret Base dan sekarang mencoba untuk membalaskan dengan satu Infernal Pursuit. Edward keliling belakang, berhasil mendapatkan Jumping Man, tapi dia pun menukarkan nyawanya, membeli waktu. Untuk Lord yang pertama berhasil dihilangkan, tapi MP membuka Blood Oath. Haji terlalu dalam dan Haji tershutdown sudah. Demon Kite bersiap di bagian belakang, masuk dan Blazing Duet. Domain Kite memukul mundur Perxiva dan juga outplay. Tapi Domain Kite yang sekarang terkena beberapa damage yang cukup menyakitkan, membuat dirinya terpick off menjadi pertukaran 2 untuk 2. Yap. Dan tadi terlalu dalam sih dari Hajinya juga kena wind blow, dan bahkan kali ini outplay. HP udah gak banyak, dibalaskan kembali dengan ada Zaman Force yang sudah langsung dikeluarkan pula. Jemputan maut dari Guiding Wind membuat sosok dari MP pun tidak mudah untuk ditumbangkan. Sehingga kali ini walaupun Blacklist International masih belum berhasil untuk bisa naik ke arah high ground, banyak banget yang bisa mereka dapetin sekarang. Ini sebenarnya dengan gak adanya Purify dari Blacklist ya, ada chance sih nanti di mid to late game untuk UA-nya bisa langsung ngeburst ke arah outplay setidaknya gitu ya. Karena mereka nggak bawa Purify yang bisa menghindar apabila ada kombinasi efek crowd control yang dikeluarkan oleh Aurora. Tapi masalahnya kondisi under kayak gini akan ngebuat hal itu sulit terjadi. Apalagi terlihat juga dari MP yang udah leading 2500 gold di atas dari Demon Kite. Ini harusnya udah jadi item yang membuat dia bakal semakin bisa agresif lagi karena ada The Winter Crown di sana. Dan ya, ini kayaknya bakal nunggu untuk di Lord kedua, dan kemungkinan besar masih bakal dipegang sama Blacklist ya. Harusnya. Ini penguasaan mapnya udah luasa banget gak sih? 5.000 walaupun gak sedominasi tadi di game 1 untuk Aurora ya. Iya. Kayak nyampe ke angka 7.500. Tapi ini perlahan-lahan dari Blacklist International juga akan membuat dari Aurora semakin sempit lagi nih ruang geraknya. Sehingga Renejai yang ditugaskan untuk mencari informasi dan memberikan inisiasi, ini juga bahkan udah bisa di-fokus. Di bawah sih udah nggak dikasih jalan mudah ya untuk bisa ngedorong. Dan Lord Enhance muncul di bawah. Kita lihat 5 melawan 5 dan Haji terekspos, Windblow Windstorm. Dan Haji hampir saya bisa di pick up dengan Infernal Pursuit, tapi MP mengejar di belakang. Dan target didapatkan, Domain Kite down. US escape dengan Flicker, membuka Zaman Force, membuat poin kill kedua dipegang oleh Blacklist International. Renegade down, MP yang mendapatkan double-nya. Dan kembali kehilangan 2 member di saat objektif Lord muncul. Yap, dan ini pemilihan untuk Alice yang bisa ngejar ke arah belakang. Di saat ada Blazing Duet juga dia bisa balikin dengan Blood Out-nya. Dan Blacklist International mereka membagi tugas. Ada yang eksekusi menuju ke arah Lord, ada juga yang lagi coba dorong ke arah base turret daerah tengah. Tapi Lordnya memang masih dicicil perlahan dulu tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh Aurora. Membuat dari Lord ini pun akan menjadi PR besar untuk Aurora sendiri melakukan defense. Karena ya secara high ground cukup terbatas nih dari Aurora. Iya, dan wow, ini udah bener-bener game yang objektifnya dipegang banget oleh Blacklist ya. Dengan tanpa adanya mistakes, mereka berhasil menguasai 2 turtle dan juga 2 Lord. Dan kali ini Lord yang sudah enhance akan sangat sulit sebenarnya dibendung oleh Aurora, karena dari UA-nya juga nggak punya flicker yang aktif.
Jadi harus hati-hati banget sama MP yang bisa masuk ke lini belakang. Dari tadi dia selalu berhasil untuk cari momen mengejar backline dari Aurora. Apalagi sekarang udah ada Winter Crown yang membuat dia bakal pede banget nih masuk-masuk ke dalam area base dari Aurora. Bahkan ada Ice Queen One loh buat MP. Ini makin bahaya lagi, tapi Circling Eagle mencoba untuk mengincar di belakang. Bloodhound yang telah diaktifkan juga menghasilkan Legendary didapatkan oleh MP. Dan mencoba untuk defense dari Aurora kali ini. Mencoba untuk masuk lagi dari Edward dari Frapurse, tapi mega kill damage yang begitu besar dari Outplay berhasil membuat dari Edward pun tidak bisa berkutik lagi. Lord sudah mulai masuk ke area base milik dari Aurora. Satu persatu pemain dari Aurora pun berhasil untuk dihilangkan. Dan fokus ke arah base, karena Summer Force telah dipopop pula. Dan Unstoppable didapatkan oleh Outplay. Dan satu sama Blacklist International berhasil untuk bisa membalaskan keadaan. Chase pick yang sangat luar biasa, Alice yang muncul dan juga Barats yang menjadi dua